Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang pubertas pada remaja dan persona hygiene menstruasi. Yuk, simak videonya. Cekidot! Pertanyaan pertama, berapa usiamu saat ini? Kedua, apakah usiamu sudah memasuki masa remaja? Ketiga, apakah kamu sudah menjalani pubertas? Keempat, apakah pubertas terjadi pada laki-laki dan perempuan? Kelima, apakah ciri-ciri pubertas? Nah, jika teman-teman masih bingung mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita pelajari bersama. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian. Apa itu pengertian pubertas? Kedua, usia pubertas. Pada usia berapa kita disebut memasuki masa pubertas? Ketiga, tanda pubertas pada perempuan. Apa yang terjadi pada perempuan? Keempat, tanda pubertas pada laki-laki. Apa yang terjadi pada tubuh laki-laki? Apakah teman-teman sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Teman-teman mungkin tidak asing dengan kata-kata pubertas atau kata puber. Pertama, pengertian pubertas. Masa remaja adalah masa kita memasuki masa pubertas. Jadi, pubertas didefinisikan sebagai perubahan dari anak-anak menuju dewasa, atau perubahan fisik, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi menjadi dewasa. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kapan ya aku memasuki pubertas? Seorang dikatakan mengalami pubertas ketika memasuki usia 9 tahun sampai berakhir 16 tahun. Lalu bagaimana sih kita tahu bahwa kita memasuki pubertas atau belum? Jadi teman-teman, kita melihat dari ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu primer dan sekunder. Primer, perubahan dalam tubuh meliputi hormon dan organ kelamin, sedangkan sekunder, perubahan yang tumbuh dari luar. Ciri-ciri pubertas primer pada perempuan, yaitu menstruasi adalah proses yang dialami semua perempuan. Untuk menjadi dewasa ditandai dengan keluarnya darah dari alat reproduksi wanita. Jadi teman-teman jangan takut, jangan kaget ya. Menstruasi merupakan sesuatu yang wajar ketika memasuki pubertas. Kemudian ciri-ciri pada pubertas sekunder pada perempuan. Yang pertama, mulai berjerawat. Yang kedua, tumbuh rambut semakin ketiak. Dan yang ketiga, payudara membesar dan pinggul membesar. Nah, kita akan bahas mengenai pubertas pada laki-laki. Yang pertama, pubertas primer. Yang ini laki-laki akan mengalami mimpi basah. Yang apa sih yang disebut mimpi basah? Mimpi basah itu akan mengeluarkan cairan atau yang sering disebut air mani. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki. Yang pertama, badan bertambah tinggi dan besar, otot dada dan bahu melebar. Dan yang kedua, tumbuh jangkung dan suara menjadi berat. Ketiga, tumbuh kumis, janggut, dan tumbuh rambut ketiak dan sekitar kelamin, bisa juga di area dada. Yang keempat, mulai berjerawat. Selanjutnya, perawatan organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Yang pertama, jangan memakai celana dalam terlalu ketat. Pakai celana berbahan menyerap keringat. Pakai daleman dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Membersihkan anus dan kemaluan dengan air bersih setiap buang air besar dan kecil. Pakai anduk atau tisu yang bersih, kering, tidak lembab dan tidak bau.
BAB atau BAK cebok yang bersih. Selanjutnya kita belajar mengenai personal hygiene. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu personal hygiene? Yuk kita bahas di video ini. Apa sih pengertian dari personal hygiene? Personal hygiene untuk menjaga kebersihan diri selama menstruasi agar terhindar dari resiko infeksi atau penyakit pada organ reproduksi terutama pada remaja perempuan. Selanjutnya, penyebab berbagai masalah personal hygiene. Penyebab dari personal hygiene yaitu pengeluaran cairan vagina, flower albus, terjadi interaksi dan menimbulkan masalah infeksi pada saluran kemih, bau yang tidak sedap, dan terjadinya infeksi pada daerah vagina. Cara yang tepat untuk melakukan personal hygiene yaitu ada 3 cara. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan air yang bersih. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengganti pakaian dalam dan mengganti pembalut 3-4